Halo, perkenalkan nama saya Bima Stefani Tarigan. Saya berasal dari kelas 11 MIA 4. Di sini saya akan menjelaskan yang namanya polinomial. Pengertian dari polinomial adalah sistem persamaan dengan pangkat tertinggi lebih dari 2 atau lebih besar dari 2. Bentuk umum dari polinomial adalah an x pangkat n ditambah an kurang 1 xn kurang 1 ditambah an kurang 2 xn kurang 2 ditambah titik-titik dan seterusnya, dan terakhir itu adalah ditambah a1x tambah a0. Jadi keterangannya n itu sama dengan nilai bulat positif. N ini harus bernilai positif. an-nya ini tidak sama dengan 0 dan a0 ini adalah suku tetap atau konstan. Catatan di sini, pangkat negatif tidak termasuk dalam persamaan polinomial. Misalnya itu kayak x pangkat min 3 tambah 2x pangkat min 2 tambah x tambah 3. Ini tidak termasuk polinomial karena pangkatnya itu minus. Untuk mencari nilai polinomial itu ada dua cara. Yang pertama dengan cara substitusi dan yang kedua dengan cara Horner. Kemudian kita akan membahas sedikit dari akar-akar suku banyak. Di sini saya hanya menjelaskan fungsi akar-akar suku banyak fungsi derajat 3. Fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d. Untuk nilai fx itu sama dengan 0. Jadi di sini yang pertama, jika ditanya x1 ditambah x2 tambah x3, maka kita dapat mencari dengan cara B per A. Yang kedua, jika x1 x2 ditambah x1 x3 ditambah x2 x3, maka itu adalah C dibagi A. Yang ketiga, x1 x2 x3 sama dengan min D per A. Contoh soal yang pertama, diketahui x kurang 2 dan x kurang 1 adalah faktor-faktor suku banyak dari x pangkat 3 tambah ax pangkat 2 dikurang 13x ditambah b. Jika x1, x2, dan x3 adalah akar-akar suku banyak, maka nilai dari x1, x2, x3 adalah, di sini kita menggunakan metode Horner. Jadi di sini ini tadi kan ada x pangkat 3 tambah ax pangkat 2 dikurang 13x ditambah b. Maka tadi sini kan nilai faktor-faktornya itu kan x kurang 2 dan x kurang 1. Maka nilai x yang pertama itu 2 dan nilai x yang kedua itu sama dengan 1. Selanjutnya kita menggunakan metode Horner. Caranya itu seperti ini. Kita lihat koefisien dari masing-masing variabel ini. Jadi misalnya x pangkat 3, berarti koefisiennya itu dengan 1. Ini koefisiennya itu adalah A, ini min 13, dan ini B. Jadi kita melakukan metode Horner, kita ambil salah satu dari faktor ini, yang pertama, yaitu x kurang 2, maka x itu sama dengan 2. Jadi kita masukkan di sini 2. Caranya itu, ini 0 di sini, maka kita turunkan 1. 1 dikali 2, 2. Ini nilainya ditambah. Jadi A ditambah 2. Kemudian ini kita kalikan ke sini lagi. Jadi A kali 2, 2A ditambah 2 kali 2, 4. Jadi nilainya itu 2A dikurang 9. Selanjutnya ini kita kalikan juga ke sini, kemudian di sini baru kita tambahkan. 2A kali 2 sama dengan 4A. Min 9 kali 2 sama dengan min 18. Maka ini jadinya 4A ditambah B dikurang 18. Selanjutnya
kita ambil juga, kita menggunakan metode Horner, namun nilai X-nya itu 1. Jadi, kita tulis kembali. Setelah kita menulis kembali ini, tadi kan sudah kita dapat faktor dari yang ini kan X1-nya itu kan 2. Sudah kita masukkan ke Horner yang pertama. Selanjutnya kita buat yang kedua itu nilai dari X-nya itu 1. Jadi kita tulis sini 1, ini sini 0. Jadi kita turunkan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Ini ditambah ya. Jadi A ditambah 1. Kemudian ini kita kalikan lagi ke 1. A kali 1, A ditambah 1. Jadi A dikurang 12. Kemudian ini kita kalikan lagi ke 1. A dikurang 12. Jadi nilainya itu A tambah B dikurang 12. Setelah itu kita melakukan substitusi dan eliminasi. Kita substitusikan persamaan ini dengan yang ini. Jadi 4A ditambah B sama dengan 18. Ini A ditambah B sama dengan 12. Di sini kita kurangkan. Jadi nilai B-nya ini habis. 4A kurang A sama dengan 3A. 18 kurang 12 sama dengan 6. Maka nilai A sama dengan 2. Selanjutnya kita cari nilai B. A tambah B sama dengan 12. Maka tadi kita udah dapat nilai A. A kan sama dengan 2. Berarti 2 ditambah B sama dengan 12. Maka B sama dengan 12 dikurang 2. B sama dengan 10. Setelah dapat ini, kita sudah dapat nilai A dan B. Jadi kita masukkan ke dalam persamaannya ini. Tadi kan persamaannya X3 tambah AX2 kurang 13X tambah B. Tadi kita sudah dapat nilai A dan nilai B-nya. Jadi kita masukkan. X pangkat 3 ditambah nilai A-nya kan 2. Jadi 2X pangkat 2 dikurang 13X ditambah nilai B-nya 10. Kita masukkan 10. Setelah itu kita sudah dapat nilai A sama dengan masing-masing koefisien. A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan min 13, D sama dengan 10. Jadi tadi kan ditanya nilai dari X1, X2, X3. Jadi nilainya itu sama dengan tadi kita sudah mempelajari tentang fungsi derajat 3 akar-akar suku banyak. Jadi kita menggunakan metode yang ini, yang ketiga, X1 kali X2 X3 sama dengan min D per A. Jadi ini sama dengan min D per A. Kita sudah dapat nilai D-nya itu 10. 10 per nilai A-nya 1. Jadi nilai dari X1, X2, X3 sama dengan min 10. Selanjutnya, kita akan membahas sebagian dari pembagian polinomial. Pembagian polinomial dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama cara bersusun, yang kedua dengan cara Horner. Dengan cara bersusun, bentuk umumnya itu adalah fx sama dengan gx, hx tambah sx. Yang kedua cara Horner, bentuk umumnya itu adalah fx sama dengan x kurang k dikali hx ditambah sx. Jadi di sini gx itu sebagai pembagi, hx itu adalah hasil bagi, dan sx adalah sisa. Untuk lebih mengerti, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, contoh soal yang pertama itu suku banyak fx sama dengan x pangkat 3 ditambah ax kuadrat ditambah 5x ditambah b dibagi dengan x kurang 3 memberikan hasil bagi x pangkat 2 kurang x ditambah 2 dan sisanya 9. Maka nilai dari a tambah b adalah, jadi di sini kita jawab. Yang pertama sekali itu kita masukkan persamaan dari cara bersusun. Jadi kita tulis fx sama dengan gx kali hx ditambah sx. Jadi fx itu yang ini, nilai dari fx itu kan x pangkat 3 ditambah ax pangkat 2 ditambah 5x ditambah b sama dengan gx tadi itu kan pembagi. Maka pembaginya kita masukkan
X kurang 3 dikalikan dengan HX. HX itu hasil bagi. Jadi hasil baginya itu X kuadrat dikurang X tambah 2. Dan ditambah dengan sisanya, SX, sisanya itu 9. Jadi X pangkat 3 ditambah AX pangkat 2 ditambah 5X tambah B sama dengan, ini kita kalikan seperti mengalihkan faktor seperti biasanya. X kali X kuadrat, X pangkat 3. X kurang dikali dengan min X sama dengan kurang X kuadrat. X kali 2 ditambah 2X dikurang 3X kuadrat ditambah 3X dikurang 6 ditambah 9. Jadi X pangkat 3 ditambah AX kuadrat ditambah 5X ditambah B sama dengan X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat ditambah 5X ditambah 3. Ini 4X kuadrat ini dari min X pangkat X kuadrat dikurang dengan 3X kuadrat. 5X ini dari 2X ditambah 3X. 3 dapat dari min 6 ditambah 9. Jadi di sini kita dapat nilai A dan nilai B. Tadi kan nilainya X pangkat 3 ditambah AX kuadrat ditambah 5X tambah B sama dengan X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat ditambah 5X tambah 3. Jadi nilai A adalah min 4 dan nilai dari B adalah 3. Selanjutnya tadi yang ditanya nilai A tambah B. Maka nilai A tambah B sama dengan min 4 ditambah 3 sama dengan min 1. Yang terakhir yaitu diketahui fx suku banyak berderajat 3 dengan koefisien x pangkat 3 sama dengan 1 yang habis dibagi dengan x kurang 3 dan x tambah 1. Jika nilai dari f4 sama dengan 30, maka nilai dari f2 adalah, jadi di sini kita jawab fx, kita masukkan faktor-faktor dari fx ini sama dengan x kurang 3 dan x tambah 1. Tadi dia mengatakan bahwa berderajat 3, jadi kita masukkan saja x ditambah a. X ditambah a. Jadi x ditambah a ini kita cari dulu nilai dari a. Maka tadi kan sudah diketahui nilai dari F4 sama dengan 30. Maka kita substitusikan, kita ganti X ini menjadi 4. Maka 4 dikurang 3 dikali 4 tambah 1 dikali 4 tambah A sama dengan 30. Maka 1 dikali 5 dikali 4 tambah A sama dengan 30. Jadi kita dapat nilainya itu 5 dikali 4 tambah A sama dengan 30. Jadi 4 tambah A sama dengan 30 dibagi 5. Jadi 4 tambah A sama dengan 6. Maka nilai A sama dengan 6 dikurang 4 sama dengan 2. Ini nilai A-nya. Selanjutnya kita kan disuruh untuk mencari F2. Jadi kita masukkan. Jadi nilai Fx sama dengan X kurang 3 dikali X tambah 1 dikali X, kita masukkan nilai A-nya ditambah 2. Jadi nilai F2 kita ganti X ini menjadi 2. Jadi 2 dikurang 3 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 ditambah 2 sama dengan min 1 dikali 3 dikali 4 sama dengan 3 kali 4 12, kita kalikan dengan min 1 sama dengan min 12. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Jika ada kata yang salah saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.